Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Febrina akan mempresentasikan tentang teori penstrukturan. Pengertian umum dari penstrukturan ialah dapat memungkinkan orang untuk mengenali pola perilaku dan struktur sistem sosial mereka. Struktur organisasi diproduksi dan direplikasi oleh orang-orang yang berinteraksi setiap hari, berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dan perusahaan. Aturan dan sumber daya untuk berkomunikasi dan pengambilan keputusan biasanya belajar dari organisasi itu sendiri dan dari pengalaman masa lalu anggota dan aturan pribadi. Aturan-aturan dan sumber daya yang sama dipanaskan kembali sebagai akibat dari penerapan atau penggunaan mereka. Penstrukturan memberikan fondasi yang berguna untuk meneliti dampak dari aturan-aturan dan sumber daya terhadap keputusan kelompok dan komunikasi organisasi, dan juga membantu menjelaskan bagaimana aturan ini diubah atau dikonfirmasi melalui interaksi. Dan juga ada asumsi-asumsi teori penstrukturan. Teori penstrukturan sangat rumit karena berhubungan dengan orang-orang, sumber daya perilaku, dan kehidupan organisasi. Untuk membantu mengungkap kompleks, perlu mempertimbangkan beberapa asumsi dasar yang memandu teori. Kelompok dan organisasi diproduksi melalui tindakan dari perilaku. Aturan komunikasi berfungsi baik sebagai media untuk dan hasil dari interaksi. Struktur kekuasaan yang hadir dalam organisasi dan membimbing keputusan bersama. Asumsi dari teori penstrukturan adaptif adalah gagasan bahwa aturan secara bersamaan memberikan pedoman bagi perilaku individu serta berfungsi sebagai kemungkinan kendali pada perilaku individu. Struktur kelompok mencakup jaringan aturan dan sumber daya yang digunakan oleh para anggotanya dalam mengambil keputusan tentang apa yang perilaku komunikasi harapkan. Menuntun teori penstrukturan adaptif berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam teori tersebut, kekuasaan atau power dianggap sebagai kemampuan untuk mencapai hasil dan memungkinkan hasil tujuan. Ada agensi dan refleksivitas. Agensi didefinisikan sebagai perilaku tertentu atau kegiatan yang manusia terlibat di dalamnya, dipandu oleh aturan dan konteks di mana interaksi berlangsung. Agen mengacu pada orang yang terlibat dalam perilaku. Refleksivitas mengacu pada kemampuan para aktor untuk memantau tindakan dan perilaku mereka. Dalam menerapkan agensi dan refleksivitas, organisasi merefleksikan struktur dan sistem yang berlaku, dan anggota memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan mereka. Basis-basis kekuasaan yang dapat dianggap sebagai berbagai sumber kualitatif yang digunakan dalam organisasi ialah 1. Kekuasaan penghargaan, memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan positif. 2. Kekuasaan koersif, didasarkan pada harapan bahwa seorang individu memiliki kemampuan untuk hukuman semestinya. Yang ketiga, kekuasaan rujukan, didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan pribadi telah dibentuk antara dua peserta interaksi. Integrasi sosial mengacu pada timbal balik terhadap perilaku komunikasi antara seseorang dalam interaksi. Dualitas struktur. Prinsip dualitas struktur ialah anggota organisasi bergantung pada aturan atau rules dan sumber daya untuk memandu keputusan mereka tentang perilaku atau tindakan yang mereka akan terapkan dalam komunikasi mereka. Dalam teori penstrukturan adaptif, dibandingkan melihat aturan sebagai pedoman ketuk untuk mengapa selalu harus dilakukan, lebih berguna untuk melihat mereka sebagai instruksi manual untuk bagaimana tujuan dapat dicapai. Sumber daya atau resource merujuk kepada kekuasaan yang individu bawa ke dalam kelompok atau organisasi. Kekuasaan berpengaruh karena membawa individu untuk mengambil tindakan atau memulai perubahan. Penerapan terhadap waktu dan ruang. Pada dasarnya, ruang dipandang sebagai elemen kontekstual yang memiliki arti bagi berbagai anggota kelompok atau organisasi. Untuk unsur-unsur ruang dan waktu adalah faktor kedudukannya di dalam kelompok mencakup baik waktu maupun ruang dan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Parsimony sebagai ahli teori penstrukturan adaptif, Giddens, Paul, Seipel, dan Matchfield menyediakan sarjana komunikasi teori yang mempertimbangkan interaksi antara dan di antara orang-orang sumber daya mereka dalam organisasi dan kelompok-kelompok kecil.
Teori ini menarik kritik dan Case tidak membantu reputasi teorinya sendiri sejak ia gagal untuk mengatasi banyak kritik dan gagal untuk memberikan klarifikasi pada kritik yang dikenakan terhadapnya dan teorinya. Sekian presentasi teori konstruktor yang kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.